Gue tuh kalau kepaku diem gini doang, bilang dia udah nyimpan nih, di sing kan nyimpan. Kan gerak-gerak apaan? Ini kan hilang ini putih. Lari dong gue ke bawah. Halo, baik lagi ke acara apa kita? Kita udah punya nama. Udah ya? Udah. Namanya, Kemarin gak ada namanya. namanya itu Mencekam. Ya, apa tuh? Menggali cerita di kamar merah. Asik. Sekarang kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Ada di sini ada siapa nih? Halo, gue Ulun. Ini korban kita. Jadi salah satu pria mencekam. Jadi Ulun tuh satu kerjaan ya sama kita. Kita baru menarik orang-orang di kantor. Karena kita tahu kerjaan kita sangat stressful. Ya. Jadi kita membantu mereka untuk stress healing dengan bercerita itu ya. Jadi tema hari ini tuh kantor ya. Kita mau cerita soal kantor. Kebetulan gue sama Ulun juga kita pernah cerita juga soal kantor ya. Dan yang pasti ini kita bukan ngomongin horor di kantor kita aja, tapi di kerjaan-kerjaan kita sebelumnya. So nanti habis ada Ulun cerita, atau mungkin habis itu dari Mas Okto atau dari gue juga akan cerita juga kayak gitu. Tapi yang pasti tadi kita udah dapat spoiler ya, kerjaan kantornya Ulun di tempat lama. Itu gue gak kebayang sih itu kalau bisa gue sendiri mengalami gitu ya. Cukup spooky ya. Tapi yang jadi pertanyaan gue itu antara itu emang makhluk goib atau itu pesulap gitu. Gimana nih? Nanti pokoknya denger langsung dari lu ceritanya. Ini seru banget ya. Boleh deh. Oke, Lun, boleh. Jadi kayak 2014 sampai 2015 tuh kan posisi gue udah kerja, tapi sambil kuliah ya, sambil kuliah gitu. Jadi gue kerja di salah satu radio swasta terbesar lah di Bandung pada saat itu ya. Salah satu yang terbesar, daerah Dago. Daerah Dago, kalau mau tahu tepatnya di mana, depan pom bensin lah. Wah, itu udah pasti udah pada tahu tuh kayak kalau depan pom bensin ada radio. Gue dulu di situ gitu. Setahun gue di situ. Setahun yang cukup lumayan seru ya, karena selain hahaha bersama teman-teman, ternyata ada hahi suara lain, ya kan? Tidak pernah saya expect bakal cukup mengganggu gitu, karena apa ya, kayak awal-awal kayak 3 bulan awal masih biasa lah, masih biasa tuh kayak nggak ada gangguan apa-apa, masih normal lah, kerja biasa normal, gimana masih normal. Terus pada akhirnya bulan keempat sampai akhirnya gue cabut, itu mulai dikit-dikit berasa tuh. Kayak kan dulu gue sambil tugas akhir kan, karena posisi kampus sama posisi tempat kerja itu dekat. Jadi gue kadang suka nginep juga di kantor tuh. Ada satu malam tuh kayak ini caur sih, karena awal-awal itu ngegangnya cuma suara doang. Kalau kagak suara, ya paling pintu ruang gue kerja tuh mulai Nah posisi ruang kerja gue itu sebenarnya waktu awal itu dekat sama ruang siaran. Dekat ini ruang siaran nih. Terus keluar, ini ruang gua, sini WC. Gitu. Di ruangan gua itu tidak ada AC. Yang ada AC itu cuma di ruangan siaran. Otomatis harusnya nggak ada angin masuk ke ruangan gua dong. Ya kan? Pun dengan si pintu harusnya nggak mungkin kegeser tiba-tiba, karena ruang siaran itu tidak boleh terbuka, biar nggak ada noise masuk ke dalam kan. Jadi harus selalu tertutup tuh. Terus singkat cerita gue kerja tuh, kan gue kebagian jam prime time sore sampai malam kan, jam 4 sore sampai jam 10 malam tuh. Gue lagi bikin skrip, ini kayaknya sekitar jam 8an lah, jam 8 setengah 9 lah. Gue lagi bikin skrip buat nanti yang jam 10an ke atas tuh. Bikin skrip. Penyiar gue tuh sempat keluar gitu. Udah beres? Belum. Ntar lagi. Karena kan si penyiar yang nanti mau naik tuh udah standby itu dia, tinggal nunggu jam yang satunya beres tuh. Belum. Ntar gue kasih ke lu buat proofreading dulu. Tak. Yang gue nggak expect tuh si pintu tuh emang nggak ditutup sama teman gue nih. Emang nggak ditutup, jadi cuma kebuka setengah gitu loh mas. Tak. Terus saya kayak dikit. Udahlah, awal-awal tuh cuma
angin, gue bilangnya gitu, angin paling ruang siaran kebuka dikit. Itu gue masih husnuzon saya mana ya, husnuzon saya tidak pernah berpikiran yang kayak, ini mantu, tidak ini orang negatif gitu, tidak saya, udahlah, tik udah, sampai gue keluar kasih ke temen gue kan, udah aman, dia siaran percintaan gitulah kalau jam 10 ke atas kasih. Terus kan gue biasa standby di ruangan gue kan sambil gue dengerin tuh di streamnya, dengerin. Kan pasti anteng ya kalau dengerin itu anteng kan. Gue anteng dengerin. Si pintunya tuh tiba-tiba gini lagi. Gue kan jadinya itu apaan gitu. Karena posisinya tuh begini nih. Di sini nih gue nih misalnya ini meja. Nah pintu tuh di situ. Ya kan di ujung. Iya. Lu kayak ngelirik-lirik kan. Ujung mata gue tuh ke sono terus kayak bentar. Kagak lah, angin. Gue masih angin dah si angin. Udah tuh besok udah lah. Akhirnya besoknya itu lu cukup lumayan sering kayak gitu tuh. Cuma gue tuh masih kayak ini mah perkenalan. Gue bilang perkenalan doang karena kan gue anak baru kan. Kayak ini mah perkenalan doang. Sampai akhirnya dipindah tuh. Ruang produser tuh dipindah. Jadi ke sisi ini kan sisi kanan awal tuh. Jadi sisi kiri. Diperbesar karena ada tambahan produser lagi kan. Terus kayak pas dipindah tuh gangguannya sempat nggak ada. Sempat nggak ada tuh sekitar sebulanan lah. Nah sekali nggak ada gangguan tuh. Kagak tuh masih anteng itu karena ruangan baru kali ya. Kayak mungkin yang mengganggunya pun kayak gue manggil lagi ke sana gitu. Mungkin begitu. Saya tidak tahu. Antar urusan yang lain lah yang di sana mah mungkin gitu ya. Sebulan nggak ada sampai pada satu hari tuh gue paling nggak berani ke ruangan atas. Ruangan atas itu pantry. Sebenarnya pantry itu, pantry sama ruang sholat tuh di atas tuh. Cuma gue nggak berani dari ruang peran gue itu nggak berani ke atas. Mikirnya tuh kenapa gue nggak berani ke atas karena udah cukup lumayan sering dengar kiri kanan teman-teman gue tuh senior gue juga bilang ya kalau malam jangan ke atas. Udah dipesen gitu. Kalaupun lu lapar gitu, lu mending beli di depan aja udah lah gitu. Misalkan lu mau air minum gitu, galonnya habis, udah lu beli depan, gak usah naik atas gitu, gak usah ambil galon ke bawahin lu. So ngide buat ganti galon. Iya. Sampai akhirnya gue penasaran kan, si anak baru yang tolol ini kan penasaran. Gue ke atas dah mau bikin mie. Nah itu kan tangga muter gitu kan, tak. Itu gue yang jam 7 malam jam setengah masih pagi itu kan masih pagi kan. Cuma di atas sudah sepi. Karena yang di atas tuh kerja jam 9 sampai jam 5 doang kan. Udah tuh kalian naik ke atas. Pantry itu posisinya pas muter gini, naik ke tempat wudhu nih. Tempat wudhu, di sini tempat sholat, maju dikit, nah itu mulai pantry. Lorong nih. Lorong baru ruangan kerja tuh. Lorong bangsat. Lorong itu kan gelap banget itu. Gelap banget. Jadi yang cuma nyala tuh yang cuma musola doang mas. Jadi lu kenaan ke dapur pun cuma satu doang yang dari belakang gitu. Gua masak, gua merinding bangke. Gua masak nih Indomie, beat. Habisnya wangi apa? Indomie goreng. Iya. Itu depan gua tuh rumah kosong. Depan dari tapi harus dari atas ya. Dari atas. Baru kelihatan. Baru kelihatan kalau lu di atas kosong. Terus yang si ininya gede lah, lahannya gede gitu, terus banyak pohon gede-gede gitu kan. Harusnya wangi Indomie kan, lagi kocok gitu kan, udah mulai agak wangi Indomie itu. Terus gue ngeliatin gini kan sambil gini kok wangi Indomie agak lain, gue bilang. Gitu kan. Pohon tuh udah mulai nggak ada angin demi Allah. Bandung pada saat malam itu lagi nggak ada angin tuh. Cuma dingin Bandung lah gimana kan. Kok gerak. Gue masih husnuzon, masih kayak palingan juga binatang gitu. Udah tuh, gue turun ke bawah. Masih ada OB gue, karena OB tuh standby sampai jam akhir. Gitu kan. Terus gue bilang, nanya, di atas kayaknya ada yang gerak-gerak dari pohon. Udah aulun, udah aja aulun, biar saya aja yang ke atas naikin terpiring. Alah udah lah, nggak usah ngerepot-repot dah, biar gue aja naik ke atas. Tapi nggak akan gue cuci ya udah biar besok pagi aja nanti saya yang cuciin gitu tuh. Coba gue ke atas tuh simpen, kucuk makin itu lagi kan. Terus kayak persekian detik lah itu mas, munculnya gini, dari mana? Dari pohon kan gerak nih, pohon gerak kan. Gue tuh kepaku diem gini doang, bilang udah nyimpen nih, di sing kan nyimpen.
kan gerak-gerak kecil, apaan? Gini sup, hilang ini putih pom. Lari dong gue ke bawah. Terus sampai gue udah dibilang gak usah ke atas. Terus gue bilang akhirnya ke dia, tau gini ruang produser gak usah dipindah ke sini. Gue bilang, udah mending di sana pintu doang gitu. Di sana pintu doang. Di sini kayaknya gue tuh ngerinya ntar dari atas tok turun. Dan itu pernah kejadian. Oh iya. Kejadian. Yang dari isi atas itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Iya, ini gara-garanya OB gue yang satunya lagi kan OB gue tuh ada dua. Yang pagi terus yang malam. Oh, shift-shiftan. Shift-shiftan. OB yang malam gue ini kayak emang bangsat lu anjing, kalau lu denger lu bangsat lu anjing. Karena teman-teman gue pun pada saat itu bilang, ini OB bangsat nih anjing gitu. Pada malam itu tuh emang lagi gue tuh cukup lumayan sering nginep di kantor di NTA itu. Terus gue kadang suka ngajak teman-teman gue kayak, udah tidur di sini aja, kan besok Jumatan. Terus Sabtu juga biar bisa anak radio mabuk sedikit candaan-candaan kecil lucu-lucuan mabuk gitu. Udahlah malam Jumat tuh gue inget tuh, malam Jumat si Egin bangsat nyanyi ngobrol bangsat. Dari jam siaran jam 8 tuh anak-anak itu udah ngumpul di ruangan produser gue tuh. Iya. Udah gelar tikar lah, ada gelar kasur lipat begitu kan. Udah tuh ngobrol-ngobrol masih aman tuh, dan emang obrolan itu nggak ada menjurus ke horor, nggak ada. Karena gua dan teman-teman pun tahu di atas itu ada sesuatu yang jangan diceritain lah, takutnya mengundang kan. Takutnya gitu tuh gue bilang ntar takutnya malam Jumat lagi. Betul pak. Udah lah nggak usah ngobrol yang aneh lah, kita mending obrolin besok malam Sabtu kita mau kemana, mau ngapain di kantor di sini kan gitu, masih nginep gue bilang. Masih ngobrol-ngobrol si ahi. Gue inget tuh ada temen gue beberapa orang, kalau nggak salah tuh si Arif di situ tuh, Arif, Rian, Fikri, gua, masih Giri gitu ya, Giri sama ya si Egi tuh yang ngopi bangsat, anjingan gue anjing. 4 orang tuh. 6 orang. Udah tuh. Itu lumayan gede lah, kan bisa tidurnya walaupun kayak pepes sih sebenarnya mah. Karena kan ya ada berenam gitu. Makin malam tuh si Egi ini penasaran nih. Emang di atas ada apa? Gua OB di sini tapi kok dia OB baru sebenarnya. Kok gua nggak tahu nih. Udah nggak usah lah gitu kan. Udah nggak usah. Emang ada apa sih, penasaran? Udah nggak usah, diem aja di sini. Pada akhirnya gue nyeletuk. Nah di atas sedang aneh-aneh lah. Gue pernah lihat, gue ceritain, gue pernah gini. Gitu dong, masa takut. Ntar tiba-tiba datang ke sini. Gitu tuh. Itu. Terus gue bilang, jangan ngapain dia datang di sini, kan kita mau tidur nih di sini nih. Takutnya kan keganggu. Udah mulai jam 11 tuh, gue inget tuh. Dari jam 11 sampai jam 2 pagi itu kita belum tidur. Karena hawanya tiba-tiba anget. Ruangan siaran gue, ruang produser gue itu yang baru ini ada AC 1. Karena kan kenapa ada AC, karena yang duty di situ berempat tuh. 4 produser kan. Itu jadi gerah, Pak. Agak berbeda ya, biasanya kan kalau ada sesuatu itu agak dingin gitu ya, lebih ini kok gerah gitu ya, gerah hot kali ini habis. Bisa jadi mungkin bunyi, tapi gua nggak tahu gitu kan. Itu ruangan produser gue tuh jadi anget itu, terus kayak yang pertama kali agak anget tuh si Arif bilang, lu ngerasa nggak hawanya agak aneh? Enggak, cuma ya gerah doang. Gue bilang mungkin AC kotor. Selalu saya anaknya husnuzon gitu kan. Mungkin AC ini lagi kotor. Turunin ke 16, harusnya dingin dong. Ditambah Bandung malam dingin kan, Pak? Bandung nggak pakai AC udah dingin. Iya kan? Udah tuh masuk lagi ke jam 12-an tuh. Anjing kok makin gerah, gue bilang ya. Makin gerah. Nah akhirnya gue buka ruang siaran tuh. Gue izin buka ruang siaran biar AC yang ruang siaran hawanya masuk. Ya kan? Yang di depan sana gue tutup. Gue tutup tuh. Dan ruang produser gue tuh di ruangan sebelah gue tuh ada ruangan si PD. Ya ruang PD, ruang director, terus pintu gitu. Dan kacanya tuh kaca tembus pandang. Nggak yang dipakai filter yang hitam itu kagak. Jadi kaca yang langsung kelihatan gitu. Nah pas lihat kaca itu tangga bentar yang buat ke atas. Gitu. Terus kayak cengah-cengok kelihatan gitu lagi. Kayaknya dari sana deh Alun. Udahlah. Nggak usah mikir yang aneh, ada tidur. Cuma makin kita udah tidur itu nggak akhirnya nggak dapet tidurnya. Dan si anjing ini makin. Udah kalau yang mau turun yang di atas mau turun aja. Oh nantangin. Teman-teman gue takut, cuma gue nggak takut, mana coba gue pengen lihat. Itu makin malam makin anget ruangan. Yang asal anget aja,
anget banget akhirnya. Dan akhirnya gerah. Akhirnya gerah. Ketika akhirnya gerah kan gue mau nggak mau buka ruangan PD, terus buka pintu yang mau masuk ke ruangan PD kan, biar angin dari luar masuk, terus yang ruangan siaran masuk lagi. Itu pun masih gerah. Oke. Dan akhirnya tidur tuh biasanya kan pakai selimut gitu kan. Ada yang pakai selimut, yang pakai sarung lah. Dilepas. Ini kayak menandakan nih kalau misalnya gue mau datang, Mungkin lu nggak gue dingin. Kalau lu dingin kan nyaman. Akhirnya lu tidur. Ntar. Nah ini dibuat panas. Iya, Gue ntar. jangan berinding. Gak tau lah, bukan cerita gue tapi gue berinding. Ntar dia kayak, ya gak gue gitu. Gitu kan. Zong gitu. Gitu udah makin malam kayaknya sekitar jam 1, jam setengah 2-an gitu. Ini si gini makin anjing. Udah lu keluar lagi lah gua. Dia bilang, udah lu keluar lah gua pengen ngeliat. Gak lama dia ngomong gitu, dia langsung bunyi tak. Wah. Tangga yang dari sini lu gimana sih yang muter? Langkah. Iya. Tak. Sepatu. Di atas kan apa nih? sepatu lah, iya makanya. Itu ini kan di atas nggak ada orang. Iya dong. Iya. Semua dengar tuh berarti. Dengar. Semuanya. Langsung- Ya, karena kan semuanya nggak tidur kan, karena Iya. panas ya digerahan ya. Iya. Langsung gini nih. Mampus lu. Ini anjing sih, pada gitu-gitu udah pada gitu tuh. Iya. Anjing lah. Langsung pada tidur itu kan. Dicoba untuk tidur lagi tapi nggak bisa karena makin gerah. Iya. Terus ada suara yang tadi kan, jadi mikir udah kayak ya anjing kayaknya turun, terus dekat ruang WC yang dekat ruang PD itu kayaknya mikirnya pada di situ tuh. Terus kayak udahlah kita coba ke sono aja, tutup. Nutup tuh cuma biar ketakutan itu tiba-tiba masuk gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Tutup cuma gerah kan, tutup gerah, dibuka lagi, terus buka lagi, anak-anak pada tidur gitu lah, tidur. Adapnya tuh nggak ngeliat sana kan, di sana kaca kan, ya ada begini nih, tembok terus ruang siaran di sini nih, pintu masuk ruang siaran lagi. Terus tiba-tiba kan pegel ya, begini mulut pegel. Terus yang balik gue awalnya cuma gue doang mas, awalnya gue doang gitu, lihat gini dari kaca gini, seng, wah cukup beri aja, ini kaca nih, kaca misal segini ya, ini di sini pintunya nih, di sini pintu, sep, diem. Sumpah dia merinding gue, dia bilang diem, terus gue diem aja ngeliatin, terus gue bangun-bangun satu-satu, cewek cuma gini nih. Lu bangunin satu-satu biar berbagi ya? Kagak pak, gue takut. Asli gue kayak, ya gitu loh. Soalnya gue takut lu gitu. Gue gak bisa ngomong, gak bisa coba. Nah gitu doang bangun, terus ada ngeliat kan, diem, langsung pada terfokus semua, terus kayak si Egi pun akhirnya ngeliat, diem tuh langsung diem. Ngeliat sang. Tapi nyamping berarti samping kan? Depan gini nih. Oh depan gitu? Jadi mukanya kelihatan? Tapi dia rambutnya kan kayak ke depan gitu. Oh dia agak nunduk gitu ya? Yang cuma kelihatan kayak agak, matanya agak nyala gitu dong sih. Hah? Mata? Ya, jadi di sini kayak merah gitu, tapi nggak agak ketutupan. Iya, agak ketutupan juga kayak di sela-sela gitu. Iya kayak gitu. Kalau gitu, udah nggak bisa tidur sampai pagi. Tuh dua ada. Begadang. Diem aja. Semua Wah, udah lah besok gue usah tidur lagi di sini loh. Udah. Egi sudah. Pada akhirnya udahlah. Hari itu beres. Karena besoknya Jumat kita nginep kan. Atau dalam Sabtu tidak jadi. Tidak jadi acara mabuk-mabuk chilling begitu. Tidak jadi. Tadi menarik sih. Yang pas tadi menarik yang pas lu bilang kan semua pada tidur tuh sebelum sosok itu kelihatan. Itu berarti semuanya ngadepnya ke arah sana. Iya kan? Hawanya nggak enak pak. Hawa sebelah kirinya nggak enak semua. Semua orang Tembok. tembok semua. Begini semua. Kayak sarden lu sih. Di kepala gue kebayangin ini orang saking penakutnya ngadepnya sama semua. Iya. Itu gitu semuanya. Itu kocak sih. Kan gue tapi kan pegel ya tidur begini mulu Ya sekarang. pasti kan. Tapi ada yang kadang lurus, itu kadang gini. Nah gue langsung giniin. Gini terus binggat gini kan, Tapi kenapa lu ya? Nah ini ada di sana. Iya kan, yang pertama tadi kan lu juga tuh. Ya. Dua, nah yang lu cerita ini, lu lagi dulu itu. Iya, ada di sana. Jadi sebelum ke di sana nih ya, gak lama dari situ kayaknya sebulan, 2 mingguan lah. 2 mingguan terus kayak, adalah kita nginep lagi. Dan siapa penginisiasi nginep? Mas saya, itu jadi saya. Tolong. Ini nomor orang. Gue malas balik ke rumah pak, gue pak demi Allah pak. Dari kantor. Bergerak ke rumah gitu ya. Dari kantor ke rumah, gue tuh lumayan lah jauh dari Setiabudi, dari Dago ke Setiabudi itu ke Kalong lumayan gitu. Lah nginep aja di sini. Jadi tiap hari Senin gue selalu bawa
baju banyak, gue simpenin di kantor gitu. Buat gue tidur di sini gitu gantian. Habis dari kantor ke kampus kan tinggal muter belakang nyampe gitu. Gue yang inisiasi udah nggak ada apa-apa, udah hilang. Satpam juga udah ada sini lagi tuh biar gue ada teman kata satpamnya gitu. Kemarin kayaknya sepi, kayak nggak enak gitu. Penakut mudah penakut. Maksudnya biar enggak lah, kita coba menghapus stigma buruk di sini gitu dengan menginap bersama lagi gitu. Gue bilangnya mikirnya begitu udah. Terus udah itu kan mau pada nginep lah pada akhirnya. Cuma jadi dari 6 tuh nggak nginep semua. Akhirnya cuma gua yang harusnya mau nginep ya pada malam harus. Jadi gua Arif sama ada satu lagi temen gua Lanang tuh. Udah akhirnya jadi cuma bertiga. Jadi bertiga tuh. Si Lanangnya yang waktu awal Lanangnya nggak ikut ya. Sekarang ikut nih dia nih. Udah gua mau nginep dah nih. Gitu terus. Tapi udah tahu belum ceritanya si Lanang ini? Kagak. Oh enggak, emang lu pengen nggak ceritanya? Tidak, saya anaknya bikin mengkip rahasia itu gitu terus kacau lah ini. Jam siaran malam penyiar gue ini kan cuma sampai jam 9 yang satunya nih. Jam 10 kan ada penyiar gue, tapi yang ini bisa dilepas. Karena siaran cinta yang cuma bacain adlibs terus bacain SMS atau WA dari audiens yang mau nge-request lagu atau mau curhat gitu begitulah. Kalau cinta-cinta tuh nggak terlalu berat gitu. Terus gue bilang, gua tinggal dulu ya, gua mau makan nih. Nah yang makan tuh gua Arif, Lanang sama si Omakai penyiar gua yang sampai jam 10 tuh. Makan nih kita nih, bilang izin ke ini dong, ke satpam dong. Pak ini jamnya udah gua tinggalin ke penyiar, aman katanya. Ya udah aman, tapi lagu udah dimasukin, udah aman. Si yang masukin lagu tuh Arif, karena dia OP9 operator buat masukin lagu atau spot gitu. Udah aman, bisa dilepas kok sampai beres jam 12. Otomatis di kantor cuma ada penyiar gue yang malam itu sama satpam. Dong. Nah, gue balik ke kantor lagi itu jam 12:30-an. Nah, pas balik satpam gue tiba-tiba duduk di luar. Harusnya satpam gue tuh nggak duduk di luar mas. Duduk di dalam. Ada ruangan khusus buat satpam gitu, memang di dalam ya. Nah duduk di dalam dia tuh sambil ngeginin bacaan dulu tuh. Penyiar yang dalam? Udah cabut, dia kan jam 12. Oh jam 12. Nah gue datang pas habis makan 1:30. Ya gue tuh mikir kayak kali satpam gue di dalam lagi begini bacanya gitu kan. Karena waktu lagi zaman happening batu itu kan. Dia di luar, sampai ngerokoknya cepet gitu. Datang nih mobil ya, kan gue tinggal buka gini kan. Kenapa pak? Gitu lu, anjing ini kenapa ya? Parkir mobil nih. Terus dari mobil berempat nanya kan, kenapa? Pada nggak mau, pada penasaran kan. Terus satu masih akhirnya si Om Maka ini nanya, Pak coba ada apa sebenarnya, dikasih lihat di HP-nya. Di HP-nya. Gue pikir dia mau ngomong baru pecah nih. Nah nih, waduh JP. Wah, si ada terus dulu Zeus tuh anjing. Dia kasih lihat HP-nya gitu loh. Nih lihat nih. Pas gue lihat anjing. Ini wah, ini salah satu penampakan yang menurut gue mind blowing buat gue ya, buat gue pribadi yang sudah melihat beberapa kali. Ini yang paling anjing juga sih. Kan kalau kita ke atasnya 3 meter lah. Iya. Jatuhnya kan apa sih ada kayak ceiling apa gimana gitu lah ya. Badannya ke yang bawah kelihatan nembus gitu, yang atas nembus ke atas. Ke foto sama HP satpam. Iya, lagi ngapung aja di atas mixer. Betul. Di atas mixer radio ini. Bajunya apa? Setengah badan. Setengah badan. Jadi pala sama itu berarti pala. Ini sih jadi oknum yang sama. Oknum. Kayaknya iya. Berarti rambutnya ke bawah gitu dong. Rambutnya ke atas nih mas. Hah? Kan rambutnya paling kan segini ya. Iya. Ya paling kelihatan dikit. Cuma sisanya kan nembus tembok, nembus apa? Atap. Gitu ya. Nih ya. Besoknya satpam kos sakit orang nggak masuk deh besoknya. Nggak yang kelihatan nama security ini itu. Dari apa namanya? Bawah. Setengah perut ke bawah. Oh kakinya berarti. Nggak ada kakinya. Oh nggak nih apa? Apa baju apa? Gitu. Bajunya gitu ya. Nggak ada kakinya, cuma rambutnya. Ya rambut paling kan segini nih, ya kelihatan dikit doang. Oh. Ngapung itu di atas mixing gini. Iya maksudnya dari pinggang ke bawah yang kelihatan kan. Iya. Gitu kan. Kan gue lihat tuh. Lihat-lihatan. Oh makanya anterin pulang. Balik gue nggak jadi nginep gue.
motor gue simpen di kantor. Si berani, karena gue kalau makan gue balik ke rumah pakai motor, kan gue lewatin Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi kan lumayan spooky, yang hantu apa katanya urban legend yang bawa boneka anak kecil bawa boneka itu kan. Itu gue ngeri itu. Kalau dia ngikut berdua masih nggak akan ditilang. Kalau yang anak kecil depan ikut bertiga, kalau kena polisi tuh nggak tilang dong gue gitu mikirnya. Tapi gue bingungnya security lu sempet ya motoin ya? Nggak tahu orang posisinya. Nih, ini ruang siaran tuh kasihnya gede mas. Yang dari samping. Nih kaca jalan sekitar ada ini 3 meter, nggak 2 meteran lah. Terus ruang tempat duduknya si ini, tempat duduknya si security-nya. Jadi security itu pasti otomatis ngeliat ke depan, ke ruang siaran dari samping. Gitu. Kayaknya pas lagi gini-gini liatin aneh foto. Ada tuh fotonya. Berarti jauh ya dari tempat dia duduk, terus itu kan di ruang siaran kan? Itunya kelihatan kan? Di zoom aja, di zoom. Gue mau bayangin kalau misalnya security-nya gue, tiba-tiba gue lagi gosok bacan ya, langsung foto, habis itu gue langsung habis itu gue keluar ya, ngerokoknya cepet ya. Paling jacok. Oh, gue pikir lu bakal lari ke situ terus foto dari bawah. Bentar dulu nih. Waduh, kayak gitu. Ini kalau kali bawahnya gimana nih? Biasanya kita dulu ya dari sepatu gini kan. Gini langsung. Tapi di fotonya apa transparan gitu. Putih. Tapi setengah badan. Itu gue kayak langsung Tangannya kelihatan tangan, maksudnya ini telapak tangan. Nah, dia mungkin gak gini kali ya. Atau dia gini kali ya. Tahan. berat lagi gua. Tadinya mau utuh semua kali ya turun ya. Ya kesangkut deh. Aduh lagi gak ada harga diri ya. Gak ada harga diri. Gitu. Udah di situ udah gua udah mulai jarang nginep gua dari situ. Oke. Sampai pada akhirnya gua kebagian jam malam. Ada masih jam malam lah gua kan. Gue posisi udah mau balik gitu, cuma lagi nongkrong di depan gitu sama teman gue tuh. Terus tiba-tiba teman gue bawa temennya lagi. Dulu lain ya, zamannya lain kan. 2015. Temen gue, temen-temen gue datang gitu ke mobil. Terus kan gue baru pertama kenal nih. Salaman, siapa Ulun, Tata. Terus si Mbak Tatanya kayak ada yang aneh kayaknya dari lu dah. Gitu. Nah awal cerita kenapa. Kenapa lu mulu? Dari situ. Tapi yang ketiga tadi kan lu sebenarnya nggak dilihatin, lu lihat fotonya karena security ini kan. Nah, 2 kali dilihatin berarti 2 kali diganggu lah berarti. Terus benar lu apa? Kayaknya ada yang aneh nih sih dari lu. Terus gue kayak aneh maksudnya gimana, penampilan doang kali? Enggak, dia bilang begitu. Ternyata dia punya six sense. Gitu. Terus kayak enggak aman gitu. Gue selalu bilang gitu kan. Pun dengan teman gue Sadet pun emang rumah aneh dong bentukannya. Ngomongnya pun masih aneh gitu. Apa kayak ngomongnya terserah aneh lah pokoknya si Ulun kalau ngomong aneh gitu. Terus si Mbak Tata datang ke situ mau ngajak main si Adit, cuma akhirnya gue ikut. Ya udah ikut dulu, ikut main. Sebelum main tuh si Mbak Tata itu ada sempat balik dulu ke kosan daerah Dago gitu, ada yang ketinggalan kan. Nah dari sepanjang dari kantor sampai kosannya si Mbak Tata cerita lah dia. Lu tuh aneh tau. Aneh kenapa? Maksud gue tuh dia tuh selalu di mobil kayak begitu aneh, tapi nggak dilanjut kayak gitu. Lu tuh aneh tuh. Terus kayak apa sih gue nggak tahu Mbak, baru kenal sana nih. Ntar gue ceritain dah. Udah tuh dia ke kosan ambil barang ketinggalan tuh saya jalan-jalan dong, kita mau pergi kan, mau main, mau ngopi. Gue masih inget. Nah dari sepanjang dari kosan dia sampai tempat kopi itu cerita akhirnya dia. Lu tuh aneh karena lu itu buat sebagian yang nggak bisa kita lihat, lu tuh amat sangat wangi.